Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, asli atau bukan normal? ijazahnya asli. Kalau asli dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan gimana sebenarnya. Ya semua ijazah pasti asli dong. Iya. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara begitu. Oke. Ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti. Gimana? Ada 2 ijazah berarti. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Tapi ini menarik bagi saya ketika Bang Ruki ini dengan pernyataan gini tidak konsisten ya. Pintar dan benar menurut Rocky belum tentu menurut saya ya, karena ini adalah analisis saya. Yang saya sampaikan adalah pengetahuan saya. Yang saya peroleh adalah nih dari penyidik dapat pisang goreng dan saya habiskan 4 gelas kopi tadi, enak ya. Nah, itu Tadi ditanyai berapa pertanyaan, Bung? dikit lah. Berapa tuh? Ya 10, 7 mungkin tuh. Kan yang penting pertanyaan esensial. Dan saya diminta untuk memberi kesaksian terhadap keahlian saya tentang metodologi yang dipakai oleh Dr. Tifa. Yang dimulai dari kuriositas beliau sebagai akademisi. Lalu fakta dikumpulkan. Lalu mulailah untuk menguji kausalitas antara kapasitas seseorang yang mengaku insinyur dan penampilan narasi publiknya, apalagi dalam bentuk kebijakan. Kan itu fungsi dari peneliti itu. Dan saya bilang saya mengerti, walaupun saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham tuh. Karena saya mengajar metodologi di banyak instansi. Jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut aja persyaratan prosedural akademis. Dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang berjudul, tadi saya sebut bukunya benar nggak? White, Jokowi's White. Iya. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media. Itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke? Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa ini tidak menyalahi prosedur, tidak ada unsur pidana. Bukan tidak menyalahi, sesuai prosedur. Jangan bilang tidak menyalahi. Itu. Oke. Yang ada pidananya di situ orang neliti. Oke. Bahkan kalau kasus ini belum selesai, ya teliti aja terus kan. Tapi Nah. penyidik sendiri nyadari nggak sih Bung kalau dia mengetahui batas antara penelitian akademik dan juga tindak pidana? Lo penyidik itu menyidik, yang harus nerangin saya. Ya saya terangkin batas antara, bukan batas sebetulnya. Beda antara sesuatu yang dihasilkan oleh curiosity, academic curiosity, melalui kecurigaan terhadap kasus, maka otak kita bekerja. Itu namanya hermeneutic of suspicion. Kita mencurigai secara hermeneutis, bukan mencurigai secara sentimen. Gak ada urusan kan soal personal dengan Pak Jokowi. Jadi betul-betul Dr. Tifa melakukan prosedur akademis untuk meneliti sesuatu yang jadi isu publik. Oke. Supaya publik mengerti bahwa apa yang diteliti itu hanya untuk menundukkan persoalan secara akademik. Gitu. Nah sensasi itu urusan sosial media lah. Yang ngulik-ngulik segala macam. Tapi itu tidak bisa terhindari. Karena sifat dari penelitian selalu harus dipamerkan. Difestivalkan namanya. The Festival of Ideas, Festival of Knowledge itu. Tetapi publik menangkap bagian yang sensasi aja. Nggak ada soal. Kan kalian tuh yang bikin-bikin sensasi kan. Tapi sensasi juga hak kalian. Karena semua isu publik pasti bagian sensasinya harus tiba lebih dahulu. Tetapi jangan sekedar tiba di dalam kulit sensasi. Lihat substansinya tuh. Riset itu memerlukan data. Riset itu memerlukan kecurigaan. Riset itu memerlukan penelitian ulang. Jadi berulang-ulang di riset. Dan yang fair, Dr. Tifa memperlihatkan hasil risetnya di dalam bentuk buku dicetak dan bisa diakses semua orang. Gitu. Tapi Dr. Tifa sudah menyandang status tersangka. Ini gimana dari Abang lihatnya? Dia tersangka karena ada urusan tadi. Dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik. Atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Gitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu.
Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Kalau saya nggak kenal, ngapain saya cemarin? Bego dong itu. Nah, tadi disebutkan kalau ijazah ini asli tapi orangnya palsu. Maksud orangnya palsu itu gimana? Ya itu yang terlihat di dalam pembuktian melalui riset. Jadi itu hasil riset, bukan hasil omong-omong. Kan tadi menyarankan restoratif justice ya dengan adanya pidana ini. Ya. Enggak sih, enggak ada urusan dengan restorasi. Saya hanya urusan dengan metodologi ansih gitu. Tapi karena sudah menyangkut pidana, penelitian diarahkan ke pidana gitu. Ada dari Bang Rocky untuk menyelesaikan dengan cara damai. Enggak, saya hanya berurusan dengan metodologi. Urusan perdamaian itu urusan apa? Itu urusan akhirat. Kedamaian itu kan urusan akhirat gitu. Terhadap Rocky Gerung, teman-teman mungkin sudah tahu bahwa sebelumnya Rocky Gerung pernah diminta jasanya, pemikirannya untuk menjadi saksi ahli persidangan ijazah Pak Jokowi. Kalau nggak salah di Solo ya, ataupun mungkin di beberapa pengadilan sebelumnya. Nah, dalam hal ini teman-teman, Rocky Gerung dalam pernyataan juga dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu mungkin asli, tapi orangnya palsu. Nah, pernyataan ini hampir sama persis dengan apa yang diucapkan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti yang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi KW. Ya, dalam hal ini pasti ada Pak Jokowi kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Yang kita tahu faktanya Pak Jokowi cuma satu. Secara tidak langsung, ada keraguan dari seorang Rocky Gerung untuk menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Dia mengatakan mungkin asli, tapi orangnya palsu. Nah, ini adalah premis yang bertentangan. Oke lah, berhubung Rocky Gerung ini adalah seorang yang pakar filsafat, kita katakan gitu ya, jago berbicara filsafat, kita akan berbalas pantun dalam versi filsafat juga. Seperti ada teori dari Hans Kelsen atau Stephen Bau yang dia tekankan di depan pengadilan kemarin, ya, bagaimana dia ingin menjelaskan lebih jauh, lebih rinci tentang dasar dari teori hukum murni ini, ya. Tentu saya pikir teman-teman hukum pasti tahu. Tapi saya akan coba menjabarkan dalam versi dari apa yang saya baca, ya, apa yang saya lihat di ruang sosial media, dan berhamburan komentar di ruang sosial media yang artinya bahwa kita semua bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa serasi, bisa kontra, ya. Rocky, ya, kita minta komentarnya mengenai kasus ijazah palsu dari sisi akal sehat publik. Apa pentingnya dan apa perlunya ada keterbukaan, transparansi dan pengungkapan kebenaran serta dikaitkan dengan akal sehat publik, kemudian peradaban ilmiah dan peradaban demokrasi kita. Silakan. Saya mengamati proses panjang ini, tetapi ada hal yang absurd. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Jadi itu tidak ada delik di situ. Di mana ada pidana ketika warga negara bertanya pada kepala negara? Yang dipertanyakan memang adalah soal ijazah. Warga negara bertanya. Itu kata Pak Rocky. Tapi dalam pemikiran saya, menurut keyakinan saya, mereka tidak bertanya. Mereka itu menuduh. Maka dimasuklah dalam konteks pidana. Soal bertanya, kemudian disusul dengan menuduh. Apakah masih kuat bahwa premis bertanya itu? Bagaimana Pak Rocky bisa menjelaskan itu? Ya, ini sesuatu yang sangat fundamental. Bertanya dengan menuduh, apakah sama? Ya, kedua-duanya sama menurut saya. Sama dalam hal ingin tahu. Tetapi beda dari caranya itu, ya. Dari caranya itu, menuduh, menjustifikasi lebih awal. Bertanya, boleh. Sebagai warga negara, bertanya boleh. Boleh. Datang ke rumah Pak Jokowi. Bapak, apakah ijazahnya Bapak itu asli atau palsu? Bertanyalah dengan baik, konfirmasi langsunglah kepada sumber utama, yaitu Pak Jokowi. Kemudian baru dialurkan ke UGM. Apakah benar bahwa sebelumnya Pak Jokowi mengatakan ijazahnya asli? UGM mengatakan asli. Asli. Maka selesai. Tapi setelah itu, mereka tidak mempercayai perkataan Pak Jokowi, tidak mempercayai pernyataan UGM, tidak mempercayai beberapa institusi-institusi di negara ini. Maka konteksnya, yang semula mereka menuduh 11.000 triliun, itu dalam hukum pidana very absolute. Sudah melampaui 100%. Kemudian dalam perjalanan ketika Pak Jokowi melaporkan, turunlah menjadi 99,9%. Apakah itu masih dalam konteks bertanya?
titik hukum atau delik hukum di sini yang kita lihat itu adalah mens rea-nya, niat jahatnya. Loh, segala informasi sudah diberikan kok. Itulah yang kita harus luruskan dari apa yang Pak Rocky sampaikan. Berbeda antara bertanya dan menuduh. Ya, kita lanjut. Jadi hentikan kedunguan ini, dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Jadi Akhirnya dia mengakui kan, sangat mungkin, ya, sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya palsu. Pernyataan ini 11-12 dengan pernyataan dari Profesor Ikran Nusabakti. Ya, artinya ada keraguan dalam diri seorang Rocky Gerung. Mengawali dengan kata mungkin. Mungkin. Oke. Berarti dia tidak punya kompetensi dong untuk melihat lebih jauh bahwa ijazah ini asli atau palsu. Tapi dengan dia mengatakan ijazahnya mungkin asli tapi orangnya palsu, ini dua premis yang bertentangan. Satu sisi dia menyatakan mungkin, possibility-nya lebih besar. Lalu negasinya bahwa orangnya yang palsu. Berarti pemikiran Rocky Gerung itu tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Rosyiro CS. Mereka meneliti ijazah yang dalam hal ini dituduhkan kemudian jadi palsu. Rocky Gerung malah berpikir secara fisiknya Pak Jokowi atau personalnya Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi itu palsu. Saya jadi berpikir, apakah analisis saya ini keliru? Kenapa saya selalu kembali pada hal-hal yang fundamental? Karena memang dari situlah kita berpijak, teman-teman. Ya, terlepas bahwa apa yang saya katakan ini, banyak yang bilang, wah, mau satu banyak omong, mau satu nyerocos aja, mau satu asal bicara. Tapi saya berbicara, kita analisis secara filsafat hukum. Sebelum filsafat hukum, ini kan soal bagaimana namanya kita berpikir yang rasional dulu lah, yang masuk akal dulu. Yang kalau bagi Bang Rocky bilang, ini kan kita hentikan soal kedunguannya. Berarti, kalau dia bilang hentikan semua kedunguan ini, berarti orang-orang yang meneliti, menuding ijazah itu adalah dungu. Ya dong, berarti mereka memulai sesuatu dengan dungu. Kenapa dia bilang hentikan kedunguan? Berarti proses panjang itu adalah kedunguan. Mungkin saya keliru, ya. Tapi itu pemikiran saya, pendapat saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau berdialektika silahkan. Tapi kita lanjut ini teman-teman. Ini menarik ini apa yang dikatakan Rocky Gerung. Jadi sebetulnya ini skandal. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh bahwa ijazahnya itu palsu. Dianya asli. Kata jahat itu sama dengan frasa yang Rosyiro ucapkan, jahat banget ya. Sama. Jadi konteks jahat ini apa yang dimaksudkan oleh Rocky Gerung? Menyiksa rakyat. Loh, apa bukti Pak Jokowi menyiksa rakyat? Tuh, pembangunannya berhasil dinikmati oleh masyarakat Indonesia, dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Apa hal yang menguatkan bahwa Pak Jokowi itu menyiksa rakyat? Bukankah mereka sendiri yang menyiksa pemikiran mereka? Dengan mens rea, dengan niat jahatnya mereka untuk mengadili Pak Jokowi. Bukankah seperti itu? Kalau mereka berbaik hati dengan Pak Jokowi, tentu mereka tidak akan menyiksa dirinya mereka. Ya, kalau mereka punya hubungan baik dengan Pak Jokowi, mereka tidak akan menyiksa soal bagaimana perjalanan politik mereka. Tapi yang kelihatan gini bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung ini adalah suatu perspektif pandangan dia. Memang dia belum bisa menjustifikasi, ya. Tetapi pandangan dia ini mengarahkan, ya, membentuk suatu opini baru bagi saya. Membentuk opini baru yang akhirnya orang berpikir, oh palsu. Tapi bagi saya, tidak. Kenapa saya katakan tidak? Saya harus menganalisis kata per kata dalam hal ini yang membentuk menjadi satu kalimat yang adanya satu statement atau afirmasi yang jelas di situ. Apa maksud kalimat ini? Nah, bukan berarti saya ini ahli, tidak. Tapi saya melihat soal rasionalitas dan relevansi kalimat yang dia ucapkan. Apakah konsisten dalam ucapannya dia dan dalam tindakan dia, apalagi ya dibandingkan dengan kenyataan yang sekarang. Itu yang perlu kita harus dalami lebih jauh, teman-teman. Kita lanjut. Dianya asli atau ijazahnya asli, dia yang palsu. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu udah terjadi dari awal. Nah, kita ingin kembalikan. Nah, ini dia mengatakan tadi, kekacauan berpikir itu terjadi dari awal. Sama dengan yang dia katakan tadi soal kedunguan. Ya, berarti siapa sini yang kekacauan berpikirnya sejak dari awal? Yang mereka-mereka yang menuduh.
berdalih meminta tapi ujung-ujungnya menuduh. Jadi saya pikir seorang Rocky Gerung kalau mau jadi ahli, memang hari ini dia mangkir karena apa? Kontra narasi yang dia katakan ini. Satu sisi dia mengatakan mungkin ijazah Pak Jokowi-nya asli, kemudian dikatakan Pak Jokowi itu palsu secara fisik, secara personalnya, secara administratif mungkin asli. Ini kan bertabrakan dengan tiga ahli ini. Ya, sisi lain juga Rocky Gerung mengakui dalam sebuah persidangan bahwa dia memang bukan profesor atau doktor, dia hanya seorang dosen. Yang kata Bang Ade Armando sebelumnya bahwa Rocky Gerung itu nggak lulus kuliah S1 atau S2, pokoknya nggak selesai lah gitu. Hanya dalam hal ini beliau seorang dosen, dalam ini Rocky Gerung. Jadi kita perlu cermati ya, pintarnya seorang Rocky Gerung ini ya, jangan sampai kita terjebak ya. Mungkin karena dalam soal tata kalimatnya, pronunciation-nya, pengucapannya bagus, terus bagaimana dia menyatukan teori yang satu dengan teori yang lain atau keilmuan satu dengan keilmuan lain, di-combine, jadi kita terkesima. Ya, jadi kita terkesima. Justru apa? Kita dibuat dungu, gitu loh. Jadi kenapa? Harus berbicara tuh, oke, keilmuan ini adalah keilmuan yang tepat sasar. Pandangan Rocky Gerung ini, ya, bagi saya keliru. Ya, dia sendiri tidak konsisten dengan ucapannya. Kita lanjutkan. Masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu diriset oleh Dr. Tifa. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara. Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Nah, ini kan soal kepentingan riset. Apa urusannya mereka meriset ijazah Pak Jokowi? Bagaimana dengan ijazah-ijazah presiden yang lainnya, pejabat-pejabat yang lainnya? Kenapa harus Pak Jokowi? Kan mensreanya jelas. Ketika ditanya untuk menjawab apa yang mereka tanyakan, semua kan sudah dikabulkan. UGM, Pak Jokowi sendiri sudah menunjukkan, dia gelar perkara, kemudian beberapa orang ditunjukkan. Ini kan sudah ditunjukkan. Lantas, mereka melakukan riset. Berarti mensreanya ada, gitu loh. Tujuan meriset sebuah ijazah, kenapa harus Pak Jokowi? Dari sekian banyak presiden. Jawab Pak Rocky. Ada yang mengatakan, satu lagi, ada yang mengatakan kepala negaranya kan sudah tidak dia lagi. Kok dia ya warga negara biasa saja? Ya, tapi tempus delicti, locus delicti ketika dia menjadi kepala negara atau bahkan ingin menjadi kepala negara, itu lebih gila lagi tuh. Jadi seandainya diketahui dari awal bahwa proses dia memperoleh jasa itu tidak benar, metodologinya kacau, maka mesti dibatalkan. Kan novumnya begitu kan. Nah, sekarang untuk memperoleh novum itu dilakukan riset akademis. Nah, riset akademis nggak boleh dihentikan, dia masih berlangsung riset itu. Jadi percaya pada publik, bahwa publik menganggap kepalsuan dari Presiden Jokowi itu terbaca di dalam perilaku dia, karena itu orang curiga, karena itu orang bertanya tuh. Jadi karena ada kepalsuan di dalam penampilan publiknya, orang curiga ini punya ijazah apa enggak, maka orang bertanya. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan warga negara, harus dijawab oleh kepala negara, bukan malah mempidanakan mereka yang bertanya. Pada waktu itu beliau adalah kepala negara. Salam kerja. Makasih. Refli Harun, Rocky Gerung. lawyer akal sehat. Amin. Oke, Bung Rocky, kita berpikir secara akal sehat juga lah gitu loh. Jangan kita akal yang sudah sehat dirusaki menjadi sakit gitu loh. Akhirnya apa? Jadi dungu-dunguan gitu ya. Oke, No Rocky No Party ini memang seru ya dalam hal bagaimana ketika dia mengeluarkan statement-statement. Tapi ini menarik bagi saya ketika Bang Rocky ini dengan pernyataan begini tidak konsisten ya. Pintar dan benar menurut Rocky, belum tentu menurut saya ya. Karena ini adalah analisis saya ya. Tidak menjustifikasi bahwa Rocky Gerung itu 100% salah. Tidak. Bahwa pandangan dia ya dalam hal dia memberikan statement itu ya sah-sah saja menurut dia. Tapi kan kita perlu membantah gitu loh, membantah. Oh gini. Sementara kalau kita lihat pernyataan Rocky Gerung di sosial media waktu diwawancari oleh Bang Refli, dia mengatakan ijazah Pak Jokowi mungkin asli, tapi orangnya yang palsu. Berarti ini kan kontra Bapak, secara kontra bahwa Royshiro CS kan lebih kepada syarat administratif dalam hal ini dokumen, sedangkan Rocky Gerung lebih kepada personal Pak Jokowi. Ya. Orangnya palsu. Nah ini kan menurut saya ada sesuatu yang kontra. Apakah mungkin bahwa Rocky Gerung bisa menjadi saksi ahli atau ahli yang akan bersaksi? Ya. Jadi saya jelasin dulu Ya, supaya jangan relevansinya ini kan? Ya, jangan menjas Pak Rocky Gerung itu nggak berkompeten. Ya, oke. Yang namanya ahli, sepengetahuan saya ya, itu biasanya kan seorang dosen. Ya, dosen. Dia harus berlatar belakang pendidik ya. Dalam hal ini dosen ya.
dan juga gelarnya harus S3, Oke, doktor. Oke. Dan dosen itu juga masih aktif. Karena kan yang menentukan ahli dan ahli nanti akan boleh memberikan keterangan dan lain sebagainya, itu kan dari perguruan tinggi. Oke. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, juga ahli itu harus bersertifikat. Sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh suatu perguruan tinggi, ya, di mana keahlian itu memang dikenal oleh kampus yang bersangkutan, Ya. gitu. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, ya nggak bisa dong. Saksi apa, ahli apa namanya, gitu. Sebetulnya gini, kita tahu ada seorang budayawan oke. yang ada di Bali, ya. Dia itu memang ahli dalam ukir-mengukir, ya. Sertifikatnya juga dikeluarkan oleh perguruan tinggi BNSP juga. bahwa dia punya keahlian yang sangat luar biasa, ya. Tentunya juga kan sangat luar biasa, gitu kan. Nah, kalau kita berbicara tentang Pak Rocky Gerung, dari mana kapasitas dia dikatakan nanti sebagai ahli, sementara tadi dokumen harus terpenuhi seperti yang kita sebutkan tadi itu, ya. Jadi menurut saya kalau itu tidak terpenuhi, nggak bisa jadi ahli. Berarti Pak Rocky itu akan menjadi suatu pertimbangan hakim nanti ya Bapak ya? Ya. Bisa atau tidak dilayani nanti menjadi sebagai saksi ahli nanti kan? Betul. Akan menjadi pertimbangan ya? Bukan berarti nggak bisa, masih dipertimbangkan nanti ya soal keahlian beliau. Ini perlu saya jelasin. Bisa aja mau diajukan sebagai ahli, ya. Cuma nanti kan ditanyakan ahli yang seperti apa, ya. Terus keahliannya bagaimana juga. Itu kan nanti dipertimbangkan oleh pengadilan. Dan saya yakin juga pengadilan tidak akan menolak dengan melihat kasus yang ramai seperti ini. Karena nanti dibilang kalau menolak membatasi hak dan lain sebagainya. Cuma ya itu akan menjadi pertimbangan hakim tidak. Menurut saya tidak memenuhi. Karena kenapa? Tadi kan syaratnya. Kita juga kan harus berpijak kepada KUHP di dalam persoalan ini kan. Baik yang lama maupun yang baru. Ya, di mana ahli itu ya mempunyai kriteria dan kekhususan dalam memberikan keahliannya itu. Itu. Berarti yang penting bahwa mampu mengisi kekosongan kevakuman hukum itu terkait dengan syarat-syarat kan paling tidak harus dipenuhi juga sesuai dengan pasal 184 dan 186 KUHP yang lama itu kan, soal keterangan dan netralitas atau objektivitas hukum dari ahli-ahli ini.